Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa mahasiswi yang bergabung pada kelas mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh saya sendiri, yakni Andrika Syed Ahmad Asagaf. Pada pertemuan kali ini, seperti halnya pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan membahas materi yang berkaitan atau berkesinambungan dengan materi sebelumnya yang berkaitan hukum tata negara, sekedar merefleksi kembali pemikiran adik-adik mahasiswa dan mahasiswi bahwa secara definisi hukum tata negara diartikan oleh Paulus Colten, yakni merupakan hukum yang mengatur organisasi negara, sehingga setiap organisasi tersebut itu memerlukan yang namanya sumber-sumber hukum tata negara. Pada saat sekarang, pokok pembahasan kita adalah terkait dengan sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama yakni pengertian sumber hukum itu sendiri, lalu yang kedua bentuk sumber hukumnya, lalu sumber hukum tata negara yang menjadi poin inti dari pembahasan atas pada pertemuan kali ini. Dari segi pengertian, sumber hukum dalam ilmu hukum itu biasa dikenal, ada sebuah istilah yakni sumber hukum, dan setiap bidang hukum itu mempunyai sumber hukum tersendiri, termasuk juga hukum tata negara. Sehingga pemahaman tentang sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang bagaimana dan di mana hukum itu berada. Lanjut. Pengertian sumber hukum dipahami secara berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Jadi sumber hukum ini merupakan sudut pandang atau perspektif dari masing-masing orang, sehingga bisa saja perspektif orang lain terkait dengan sumber hukum akan berbeda dengan perspektif orang lainnya. Lalu yang berikutnya, yang paling mempengaruhi yakni perbedaan disiplin ilmu, sistem hukum, tradisi hukum, pengalaman sejarah, dan preferensi fokus pembahasan. Itu dapat berakibat dengan perbedaan sudut pandang terkait dengan pengertian sumber hukum itu sendiri. Jadi sumber hukum tidak bisa dipukul rata, namun setiap disiplin ilmu pasti mempunyai sumber hukum tersendiri, karena kembali lagi yakni berkaitan dengan sudut pandang masing atau perspektif masing-masing orang. Menurut Patton, pengertian sumber hukum itu memiliki banyak arti dan sering menimbulkan kesalahpahaman, dalam artian menimbulkan kesalahpahaman bahwa kita tidak bisa mengeneralisir sumber hukum hanya milik satu disiplin ilmu, melainkan ketika dilihat dari sudut pandang disiplin ilmu lain, maka sumber hukum itu akan memiliki perbedaan yang bisa dikatakan signifikan dengan yang lainnya. Begitupun juga dengan pengertian sumber hukum tata negara.
Namun para ahli mencoba mendefinisikan istilah sumber hukum itu, yang salah satunya adalah Hans Kelsen berpendapat istilah sumber hukum itu bersifat figuratif dan juga bersifat ambigu. Sedangkan Appleton mengatakan istilah sumber hukum kadang dipakai dalam konteks sejarah, konteks filsafat, dan konteks sosial. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa sumber hukum itu merupakan tempat dari mana suatu nilai atau norma tertentu berasal. Oleh karena itu, dalam hal ini Prof. Dr. Jimli Asyidiki atau Prof. Jimli itu mengatakan sumber hukum dapat juga menunjuk pada pengertian tempat asal ditariknya suatu kaidah hukum yang bersifat umum untuk dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret. Nah, kita lihat lagi pandangan Hans Kelsen terkait dengan sumber hukum, yakni memiliki beberapa pengertian. Dalam hal ini, sumber hukum bisa dikatakan sebagai metode untuk menciptakan hukum, dalam hal ini kebiasaan dan undang-undang. Bisa pula juga sebagai cara untuk memvalidasi hukum, atau dalam arti hukum yang lebih tinggi itu merupakan sebagai sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah. Lalu yang berikutnya terkait dengan aspek non-juridis, misalnya norma moral, etika, prinsip politik, doktrin para ahli yang secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mempengaruhi pembentukan sebuah norma hukum yang akan diberlakukan di suatu wilayah tertentu. Sedangkan Prof. Sudipno Mertokusumo itu memberikan pengertian sumber hukum, yakni merupakan sebagai asas hukum yang merupakan permulaan dari hukum itu sendiri, lalu menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. Lalu yang berikutnya sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal. Lalu Prof. Sudipno melanjutkan sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum itu sendiri, dan terakhir sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Sedangkan bentuk sumber hukum menurut Utrecht yakni ada sumber hukum formal dan sumber hukum material. Dalam pandangan Utrecht mengenai sumber hukum formal, yakni sumber hukum yang dikenal dari segi bentuknya. Lalu yang berikutnya tempat formal dalam bentuk tertulis, dari mana suatu kaidah hukum itu diambil. Berikutnya hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jadi menurut Utrecht, hukum itu haruslah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini misalnya pemerintah atau bersama DPR dan seterusnya. Lalu yang kemudian hukum itu haruslah berlaku umum, diketahui dan juga ditaati. Sedangkan sumber hukum material yakni sumber hukum yang dikenal dari isi hukum itu sendiri. Sedangkan tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dalam konteks sumber hukum material. Sedangkan sumber hukum material juga diartikan sebagai sumber yang menentukan isi hukum itu sendiri. Para sarjana hukum umum itu lebih mengutamakan sumber hukum formal. Jadi ketika sudah ditentukan dua bentuk hal ini dalam arti sumber hukum formil dan sumber hukum